Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Firmansyah. Uh, di video kali ini saya bakal membahas tentang bagaimana sih cara kita membuat slide-slide presentasi menggunakan sebuah AI, sebuah website. Ya, kita gunakan website Gamma. Kita tinggal login memakai akun kita ya. Di sini saya login pakai akun sendiri. Lanjut, kita langsung kalau sudah masuk kita create new. Kalau sudah create new, kita pilih generate untuk membuat apa yang kita mau, itu dokumen kah, web kah, itu kah. Lanjut, kita pilih slide presentasi. Di sini kita bisa menggunakan banyak cara. Kita bisa bikin slide presentasi, dokumen, atau web page. Lalu kita masukkan apa yang mau kita bahas. Nah, di sini saya bakalan membahas konsep metode numerik. Lalu kita klik send. Lanjut, di sini kita bisa pilih bahasa ya, bahasa Indonesia. Lanjut ke apa-apa aja sih yang mau dibahas di metode numerik itu. Lanjut kita continue. Continue lalu diarahkan ke page untuk memilih sebuah temanya. Tema yang lain, hitam, putih, merah, biru, merah. Setelah kita berhasil memilih tema apa yang kita inginkan, nah disitulah langsung AI-nya langsung membuat secara otomatis tentang metode numerik dari atas sampai selesai, dari akhir sampai awal, dari awal sampai akhir. Berikut adalah buatan AI yang tadi ya. Nah, kita masuk ke konsep numerik, metode numerik. Apa sih metode numerik itu? Metode numerik itu adalah teknik untuk memecahkan suatu masalah matematika secara numerik. Di dalam konsep ini kita bisa membahas tentang definisi, tujuan, dan implementasi. Lanjut, pengenalan metode numerik. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu metode numerik? Ya, metode numerik adalah cabang ilmu matematika yang berfokus pada teknik pemecahan persamaan matematika menggunakan angka. Sejarah metode numerik secara yang kita tahu ya, metode numerik berkembang sangat pesat sejak adanya teknologi komputer yang memungkinkan untuk melakukan perhitungan kompleks secara efektif. Nah, jadi zaman dulu mungkin metode numerik itu sangat susah dilakukan karena kurang efektif ya untuk dilakukan secara manual tanpa adanya bantuan dari kalkulator atau yang lain. Lanjut kita ke pengertian dan tujuan metode numerik. Nah, tujuan dari metode numerik adalah untuk memberikan solusi numerik yang akurat dan efisien untuk permasalahan matematika yang kompleks. Nah, jadi sangat akurat ya kalau kita memakai metode numerik. Kita lanjut ke prinsip metode numerik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 prinsip yang dikatakan di sini, yaitu pendekatan terhadap solusi, yang kedua diskretisasi domain dan variabel, yang ketiga pemilihan fungsi interpolasi, yang keempat penyelesaian sistem persamaan linear, dan yang kelima penyelesaian persamaan diferensial. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita semua dapat mengimplementasikan metode numerik untuk menyelesaikan berbagai macam masalah matematika dalam berbagai bidang. Lanjut, contoh-contoh implementasi metode numerik. Kita di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama, interpolasi polinomial. Nah, metode numerik dapat digunakan untuk melakukan interpolasi data yang telah diberikan.
Melalui interpolasi polinomial, kita dapat memperkirakan nilai-nilai di antara data yang telah diketahui. Yang kedua, ada pendekatan metode iterasi. Metode iterasi adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan cara mengulangi tahapan perhitungan untuk mendekati nilai solusi. Yang ketiga adalah metode integrasi numerik. Metode integrasi numerik digunakan untuk menemukan solusi integral secara numerik yang mengganti integral dengan bentuk diskrit yang lebih mudah dihitung. Ada pun kelebihan dan kekurangan metode numerik. Kita sebutkan ya. Kita mulai dari kelebihannya, yaitu mampu menangani masalah-masalah matematika yang kompleks. Yang kedua, dapat memberikan solusi numerik yang cukup akurat dan cepat. Yang ketiga, beberapa metode dapat diotomisasi dalam program komputer. Adapun juga kekurangan, di mana ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya adalah mungkin tidak menemukan solusi ekstra persamaan. Yang kedua, memerlukan pengetahuan yang memadai tentang matematika untuk menggunakannya dengan benar. Yang ketiga, mungkin tidak menghasilkan solusi yang stabil dan konsisten. Penerapan metode numerik dalam bidang teknik. Ada beberapa bidang di sini, simulasi komputer contohnya dan pemodelan bidang tekniknya. Metode numerik dapat disimulasikan komputer untuk memprediksi perilaku sistem fisik yang kompleks seperti sirkuit digital dan lingkaran listrik yang rumit. Di dalam pemodelan bidang teknik, dalam pembuatan rancangan perangkat teknik seperti turbin angin ataupun mesin percetakan, metode numerik dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisa kinerja perangkat tersebut. Penerapan metode numerik dalam bidang sebuah kasus studi. Yang pertama, kasus studi. Penerapan metode numerik dalam keadaan sebenarnya, misalnya untuk menghitung kecepatan mobil pada suatu jalan raya. Yang kedua, pemodelan matematis. Pemodelan matematis mobil, jalan raya, dan parameter lainnya diterapkan untuk mendapatkan persamaan untuk kecepatan sebuah kendaraan. Yang ketiga, pendekatan numerik. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika tersebut dengan menghitung kecepatan suatu kendaraan tersebut. Nah, kesimpulan dan pertanyaan. Kesimpulannya, metode numerik sangat penting dalam menyelesaikan suatu persamaan matematika yang kompleks, terutamanya dalam bidang teknik. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait menggunakan metode numerik dan penerapannya pada suatu kasus nyata? Ada atau tidak? Ya, pertanyaannya silakan kalian tulis di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.